Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali di Ruang Papos, Bang Deddy Supriyadi. Selamat datang, Bang Deddy. Siap. Salam sehat. Salam sehat. Maksudnya biar asik. Mantap. Ini untuk kali ini kan kita materinya kita akan bahas tentang apa sih itu narkoba gitu ya. Dan bahayanya bagi kesehatan. Ya. Narkoba itu apa, Pak? Jadi narkoba itu memang zat lainnya yang apabila dikonsumsi secara berlebihan itu akan berpengaruh terhadap kondisi tidak hanya fisik tapi juga psikis. Itu sebenarnya kalau secara umum narkoba itu jadi ada diklasifikasi tiga golongan, ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan pertama itu narkotika alami, Pak. Kedua narkotika semi sintetis, ketiga itu narkotika sintetis. Alami itu artinya narkoba, ya. Narkotika alami yang memang itu alam yang menyediakan. Gitu. Nah, di luar negeri itu ada namanya hasis, ada namanya opium, ada namanya daun kopra. Nah ini dia yang bisa. Jadi yang namanya golongan 1 itu yang sifatnya alami itu yang memang langsung dihasilkan oleh alam, dan ada beberapa yang bisa dikonsumsi langsung seperti ganja. Ada golongan kedua, ada namanya sintetis. Sintetis ini turunan dari dia nih. Ada nama putau, ada morfin, ada kokain gitu. Ini produk turunannya semi sintetis. Dia ada yang memang dari opium tuh kan ceritanya opium tuh buahnya tuh kan bulat tuh kalau dibilang. Buahnya bulat, hijau warnanya diambil getahnya ini akan diproses menjadi heroin. Nah, akhir golongan ketiga itu sintetis. Ada yang kita kenal namanya simen, metadon, pepidin gitu kan, atau lexotan gitu kan. Obat-obatan hasil produksi yang memang ini jadi narkotika sintetis itu seharusnya dikonsumsi, dipergunakan untuk kebutuhan medis. Gitu. Narkoba itu sebenarnya boleh nggak sih? Itu orang sakit gigi biasanya minum itu, dianggapnya sama orang itu adalah obat sakit gigi. Padahal fungsinya bukan buat penyembuhan gigi, dia itu adalah menghilangkan rasa sakit. Karena salah satu fungsi narkoba itu adalah ada fungsi dia depresan, ada fungsi dia juga halusinogen. Narkoba ini kalau memang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu memang boleh-boleh saja. Karena apa? Seperti kita ketahui, dunia medik itu salah satunya yang paling banyak menggunakan narkoba pada saat melaksanakan kegiatan operasional kemedikan. Itu nggak sadar sebenarnya. Abang pasti pernah ngerasain sakit gigi kan? Pernah. Begitu abang sakit gigi, ada obat. Kalau sakit gigi, di warung-warung tuh kalau dibeli, dia tuh ada yang dosisnya ada yang 500 mg, ada ketahuan boleh. Medik pakai, nggak apa-apa. Tapi kan dia kan sesuai dengan aturan. Peredarannya juga jelas, tidak disalahguna. Penggunaannya itu sesuai dengan memang yang dibutuhkan. Medik hanya menyampaikan dengan dosis-dosis tertentu. Ada anjuran dokter di situ. Saking bahayanya narkoba, dia ada undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Si narkoba ini saking berbahayanya, dia diklasifikasi bukan cuma kejahatan yang biasa. Disebutnya itu extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa. Kan itu peredaran gelap, berarti ilegal lah ya. Betul. Kenapa sih Bang masih beredar gitu? Ya tadi Bang, kenapa sih masih beredar? Kenapa sih disebut peredaran gelap? Ya kalau namanya gelap berarti ada yang terang dong Bang, kan gitu. Iya. Betul Bang, Ada yang terang itu apakah oknum-oknum yang atau gimana ya Bang? Makanya kan kita bingung ya. Ini contoh nih ya, pandemi COVID lagi musim nih kan, supaya nggak masuk ya di portal kan, perumahan portal sana sini gitu kan. Betul. Itu antisipasinya lah. Betul. Tapi kok bisa masuk gitu Bang? Sama sebenarnya cara pencegahan kita dengan COVID itu. Ya. Yang paling pokok begitu pencegahan COVID adalah masyarakat harus tahu COVID itu apa sih, begitu kan? Bahayanya bagaimana? Cara penanganannya bagaimana? Demikian juga dengan narkoba, Bang. Jadi itulah saya bilang tadi di awal, pengetahuan, edukasi tentang narkoba ini, bahayanya, penggunaannya, penyalahgunanya, ini harus diketahui oleh masyarakat umum. Inilah kewajiban negara untuk mensosialisasikan itu. 2017 Presiden Joko Widodo pada saat acara Hari Anti Narkoba Internasional, beliau mencanangkan bahwasanya Indonesia darurat narkoba. 2017. Kenapa dibilang darurat narkoba? Karena Indonesia tidak lagi hanya sebagai negara konsumen
yang hanya mengkonsumsi saja narkoba, tapi di Indonesia sendiri sudah menjadi produsen, Pak. Produsen ya. Contoh yang Jadi dulu konsumsi juga, produsen juga. kita lebih baik mengedepankan fungsi mencegahnya. Bagaimana itu caranya? Kita mensosialisasikan itu. Karena apa? Dengan diberikan pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, otomatis kita upayakan supaya apa yang tentang bahaya narkoba penyalahgunaan itu menjadi rahasia umum. Ya. Jadi semua punya sifat aware, sifat peduli. Ini bahaya. Efeknya seperti ini seperti ini. Makanya Badan Narkotika Nasional ini sekarang ada kerjasama pembergaian namanya BNPT, Bang, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Karena apa, Bang? Kenapa sih digabung antara BNPT dengan BNN dalam pola giatnya? Karena, Bang, di Aceh produk ganja yang dihasilkan dari dia tanam kebun-kebunnya ini, gue jual, gue mendapatkan dana segar, ya, gue mendapatkan dana segar. Tapi yang kedua nih, kata orang, enggak, ini gue juga bisa merusak generasi yang mereka. Dan inilah yang akan kita hindari, Bang. Karena artinya kalau bicara masalah manfaatnya, banyak kan mudorotnya kan ini. Nah, ini bicara penyalahgunaan, kita juga kan perlu tahu juga ya, apa sih bahayanya bagi kesehatan dan dampak yang paling parah akibat dari narkoba sendiri, Mas? Dampak itulah yang artinya kalau dipakai secara terus berkelanjutan akan berpengaruh terhadap fisik dan psikisnya. Apabila ada nih orang tua nih, anaknya pakai, Ya. tapi si orang tua ini tidak melakukan upaya apapun terhadap anaknya, Iya. pembiaran, diantepin aja nih anaknya. Makanya daga pilon aja di anak. Wah, anakku baik-baik, dia pulang sekolah langsung masuk kamar segala macam, nggak di atas dia Narkoba, ya. menggunakan narkoba. Ya. Terus tahu nanti dari aparat penegak hukum tahu si bapak tadi itu ancaman hukumannya 1 tahun. Artinya apa? Pemerintah itu berupaya sedemikian rupa supaya benar-benar upaya untuk memerangi narkoba. Artinya kalau penyalahguna itu hampir sebagian besar boleh dibilang prosentasenya itu udah nggak ada bagus-bagusnya, Pak. Kalau penyalahguna nggak ada bagus-bagusnya. Orang yang kecanduan narkoba, orang yang sering pakai narkoba, di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tegas-tegas menyatakan apabila orang yang dengan sengaja memiliki, nah kan gitu, narkoba tadi itu ada ancaman hukumannya, Pak. Ancaman hukumannya itu paling sedikit 5 tahun, bisa sampai 15 tahun, dan yang paling parah itu bisa ancamannya hukuman mati. Itu kan memang kalau bicara hukuman ya, Ya. yang tadi Abang katakan tentang orang tua kan membiarkan. Misalnya orang tua mengetahui ini, itu upayanya langsung ke hukum. Misalnya anaknya memakai narkoba nih ya, upayanya hukum langsung atau gimana, Bang? Rehabilitasi, Bos. Rehabilitasi. Ribet nggak tuh, Bang? Enggak lah. Ya, lu kalau pengen gak ribet, jangan kayak gitu aja. Lebih baik kita duduk berhadapan, kita diskusi, Bang. Kayak kita Ya. diskusi. Ya. Kita diskusi daripada ente berhadapan sama aneh, kita melakukan fungsi rehabilitasi. Atau lebih parah lagi, begitu kita duduk berdua berhadapan, saya sedang melaksanakan fungsi interogasi. Dan bahayanya narkoba itu, Bang, bahaya narkoba itu, yang namanya penyalahgunaan narkoba itu, semua kalangan bisa saja terkena. Profesi apapun bisa saja terkena. Politisi ada, artis banyak. Bagaimana kalau seorang public figure dia kesandung masalah narkoba dan itu dijadikan tren oleh para pemkot. Coba. Bahaya. Mau jadi apa negeri ini? Ngeri ya? Iya, yang paling sangat terganggu dengan narkoba adalah fungsi otak. Karena apa? Orang yang tadi bilang orang bercandunya parah, begitu diobatin bagaimanapun, karena dia sudah tertanam di batang otak ini tuh si narkoba, tidak akan pernah sembuh. Walaupun selesai direhabilitasi, nanti kesandung lagi. Pengen diskusi tentang ini bahaya narkoba? Ayo kita gandeng sama Kapos bareng-bareng. Abang punya komunitas, abang punya majelis taklim, abang punya yayasan sekolah, abang punya grup apapun itu. Ayo kita diskusi bareng-bareng masalah narkoba. Tidak ada masalah itu. Jadi kalau kita bicara tentang narkoba memang panjang ya, Bang. Betul. Gak ada habisnya sebetulnya, ini masih banyak banget bahan-bahan yang mau kita bahas tentang Siap. narkoba. Untuk Abang Po perlu mengetahui juga ya, intinya apa sih itu narkoba seperti yang tadi disampaikan Bang Deddy. Oke, terima kasih Bang Po. Saya Aye. Oke.